Hai sahabat smart, pernah kebayang nggak dunia di mana cewek yang pegang kendali, di mana cowok-cowok harus berjuang buat eksis dan enak-enak pun jadi hal yang langka. Nah, di film Two Hills ini, kita bakal disuguhin cerita seru tentang itu semua. Siap-siap dibikin tercengang sama plot twistnya. Yuk, langsung aja kita kupas tuntas alur ceritanya di Smart Movie Recap. Di tahun 2140, cewek-cewek udah jadi gender yang dominan dan megang kendali di masyarakat. Sampai akhirnya mereka bisa ngebawa umat manusia ke kemajuan yang cepat banget dengan disiplin, damai, dan kemajuan teknologi yang oke punya. Bukannya tinggal di kota, mereka malah bikin koloni di daerah pedesaan. Dan ada AI yang jadi art gitu, yang ngerjain semua pekerjaan rumah tangga kayak masak, ngecek kesehatan ownernya, dan bikinin baju-baju baru buat mereka. Di sana tuh nggak ada yang namanya kekerasan. Dan kalau ada yang ngelanggar aturan-aturan kecil, kayak salah buang sampah di tempatnya, bakal kena denda. Karena semua hal itu, harapan hidup rata-rata orang-orang di sana jadi 150 tahun loh. Mata uang mereka itu social points yang bisa didapetin kalau mereka patuh, dan berkurang kalau mereka nakal. Ada juga waktu istirahat yang dipakai cuma buat pelukan. Guru sejarah radap ngasih tahu ke murid-muridnya di kelas tentang gimana kondisi dunia waktu cowok-cowok masih mendominasi. Mereka cuma bikin rusuh dan malah mengakibatkan perang dan perubahan iklim. Terus, di tahun 2030 pas lagi ada konflik antara Amrik dan Korut, beberapa ilmuwan bikin virus buat ngehancurin semua cowok di militer AS. Tapi, virusnya malah nyebar cepat ke seluruh dunia dan ngebunuh 99% populasi cowok. Nah, dari situ, cewek-cewek ngambil alih dan ngeberesin semua kekacauan yang dibikin cowok-cowok. Bikin bumi jadi tempat yang lebih asik buat ditinggali. Sekarang ini, bayi cowok itu langka banget. Dan kalau ada yang lahir, dia bakal dikirim ke daerah kumuh. Populasi cowok dianggap kayak kera karena otaknya nggak terlalu encer, jorok dan cuman mikirin itu dan kekerasan. Mereka juga cuman hidup sekitar 30 tahunan. Mila penasaran banget sama daerah kumuh itu. Dan rada ngajak anak-anak cewek buat study tour ke sana. Daerah kumuh itu ternyata kota-kota tua yang teknologinya masih jadul dan cuma bisa ngakses kebutuhan-kebutuhan dasar aja. Di daerah kumuh ini tinggal seorang cowok namanya Gerah yang ngebet banget pengen gitu sama cewek. Ada juga Baron, pemimpin daerah kumuh itu. Dia pengen bikin pemberontakan lawan cewek-cewek dan sering pidato buat manas-manasin cowok-cowok lain biar dukung dia. Pidato hari itu keganggu sama kedatangan Rada dan anak kilas Nia. Dan cowok-cowok di situ pada ngamuk pas sadar kalau mereka dijadiin kayak tontonan di kebun binatang. Salah satu dari mereka ngelorotin celananya buat ngeprank. Tapi ada anak cewek yang salah paham dan ngira itu salam, terus dia bales dengan ngangkat roknya. Cowok-cowok di situ mulai pada berdiri. Jadi Rada buru nyuruh anak-anak cewek balik ke bus, tapi baru ngeh kalau Mila nggak ada. Rada panik nyariin Mila dan nemuin dia lagi ngeliatin bebek soalnya dia belum pernah lihat hewan sebelumnya. Soalnya hewan dilarang di koloni itu. Tiba-tiba Gera bikin mereka kaget karena dia ngebunuh bebek itu. Dan pas teriakan mereka bikin cowok lain datang, Gera langsung ngumpetin mereka. Pas cowok itu udah pergi, Gera niam Rada, yang bikin Rada panik dan niup peluit daruratnya. Suara itu bikin kepala Gera sakit, tapi juga ngebocorin lokasi mereka. Dan gak lama kemudian, cowok-cowok itu nemuin mereka. Mereka dibawa ke Baron, yang ngadain kompetisi tampar-tamparan dan pemenangnya boleh Ena sama cewek-cewek itu. Karena pengen ngelindungin mereka, Gera ikutan kompetisi itu dan dia jiper pas tahu lawannya ternyata badannya gede banget. Tamparan Gera tuh cupu banget dan gak ngefek sama sekali ke lawannya, yang langsung bales dengan tamparannya dia. Untungnya lawannya itu gerakannya lelet dan Gera bisa ngelak dengan gesit, yang malah bikin Baron yang kena dan pingsan. Pas semua orang lagi bingung, Rada dan Mila kabur balik ke bus mereka, yang punya semacam force field yang bikin cowok-cowok itu gak bisa deket-deket. Pas anak-anak cewek itu kabur naik bus, Gera juga ikutan kabur soalnya anak buahnya Baron pengen ngehukum dia. Beberapa lama kemudian, ada bus yang mampir ke daerah kumuh buat ngambil baterai. Dan setelah bus itu pergi, ternyata Gera ngumpet di dalam barel-barel baterai itu. Dia ketemu sama yang punya bus, namanya Yuli, yang kerja sebagai penjaga benih. Artinya dia termasuk cowok yang beruntung dan boleh ngehamilin cewek-cewek. Busnya itu autopilot dan gak bisa berhenti, jadi Yuli setuju buat nurunin Gera pas mereka udah sampai di koloni. Sambil ngobrol, Yuli minum banyak banget miras oplosan bikinan Gera dan dia jadi mabok berat sampai akhirnya dia loncat dari bus ke hutan. Karena masih pengen kabur dari anak buahnya Baron. Gera pakai seragam cadangannya Yuli dan pura-pura jadi penjaga benih yang baru. Nggak lama kemudian, Gera sampai di koloni Two Hills, di mana ada pembatas nggak kelihatan yang kebuka buat ngebolehin dia masuk. Seorang cewek nganterin dia keliling tempat itu, dan Gera kaget lihat banyak banget cewek yang excited sama kehadirannya dia. Malamnya, di siaran langsung TV, Gera gigit apel keramat dan ngucapin sumpah buat ngasilin keturunan yang sehat dan pinter. Dia pengen langsung kerja, jadi dia dibawa ke ruang reproduksi dan ketemu cewek yang sama sekali nggak bikin dia tertarik. Rasa kecewanya dia makin menjadi tiba. Tiba ada pipa yang disambungin ke selangkangannya dan mulai memerah dia. Biar nggak stres, dia mikirin Rada, dan Rada juga mikirin dia pas lagi main-mainan. Besoknya, Gera dibawa ke tempat reproduksi, di mana para penjaga benih dirawat sama cewek-cewek cantik. Gera seneng banget seharian dimanjain, dikasih makan enak, dan dipijitin. Tapi semua perhatian itu bikin adik kecilnya berdiri. Dia buru-buru ke kamar mandi buat ngeluarin sendiri,
tapi malah bikin alarm bunyi. Ternyata, ngeluarin sendiri dan enak-enak itu ilegal di koloni itu. Sementara itu, Rada dan keluarganya lagi ada di pengadilan setempat gara-gara Mila ngelaporin ke pihak berwenang tentang kejadian pas tadi tuh. Dan sekarang mereka harus ngecek apakah Rada dan Mila bersalah. Rada deg-degan dan cerita ke sahabatnya, iya, tentang ciuman itu. Tapi ia ngeyakinin kalau nggak ada yang boleh tahu tentang itu. Emaknya Mila, Vera, berusaha nyalahin Rada atas semuanya, jadi Rada balas dengan bilang kalau mereka pergi ke daerah kumuh itu gara-gara Mila yang minta. Sambil nunjukin rekaman dari ayahnya dia sebagai bukti. Kayaknya sih Rada bakal menang. Tapi ia motong pembicaraan dan ngasih tahu semuanya tentang ciuman itu. Semua cewek di situ pada jijik dan Rada dihukum 80 jam kerja sosial. Sementara ia dikasih 20 social point sebagai hadiah. Balik lagi ke Yule, dia berhasil sampai ke daerah kumuh dan dibantuin sama kakeknya Gera, yang nyuruh dia buat ngerahasiain identitasnya. Setelah itu, Yuli dikenalin ke Baron, yang langsung tahu kalau Yuli nyimpen rahasia dan meremukin jarinya. Baron juga minta celananya Yule, dan pas Yuli ngelepas celananya, semua orang kaget lihat ininya Yule yang gede banget. Sekarang Baron jadi cowok dengan itu terbesar kedua di daerah itu. Nggak lama kemudian, setelah potong rambut, Yuli didatengin sama salah satu dari sedikit cewek yang ada di daerah kumuh itu, yang nawarin buat ngobatin jarinya. Karena cemburu, Baron bilang ke si raksasa kalau Yuli berusaha ngerebut bininya, jadi si raksasa nantang Yuli buat adu tampar. Pas semua warga lokal pada ngumpul buat nonton, si raksasa mulai duluan dengan tamparan yang kenceng banget, sampai bikin Yule jatuh. Tapi yang bikin semua orang kaget, Yuli langsung berdiri lagi. Terus, Yule balas nampar si raksasa dengan kekuatan yang luar biasa, bikin si raksasa pingsan. Sekarang, Yuli jadi bisa enak-enak sama bininya si raksasa. Di koloni, para penjaga benih diajak jalan-jalan, dan dikasih tahu tentang semua aturan yang harus mereka patuhi. Kayak harus minta izin buat kentut dan masuk ke kapsul, khusus buat ngelakuinnya. Akhirnya, mereka sampai di patung Greta Thunberg, yang dianggap sebagai dewi di sana. Pas semua orang lagi khusyuk berdoa, Gera yang udah muak sama semua aturan itu ngebujuk beberapa cowok lain buat cabut dan have fun. Di dekat situ ada laut, jadi mereka buru-buru ke sana buat menangkap ikan. Apalagi Osik. Yang lain baru sadar kalau kaki Gera tuh belum dicukur dan dia punya korek api. Yang mana duanya itu dilarang. Bukannya curiga sama identitasnya, mereka malah mikir kalau itu bagian dari persona pemberontak Gera, dan mereka malah jadi kagum. Mereka semua have fun banget di air dan bikin api unggun buat masak ikan. Tapi asapnya malah bikin alarm kebakaran nyala, dan muncul awan buatan yang ngujani mereka. Pas mereka balik ke pusat, mereka dikasih tahu kalau hukuman mereka adalah tur ke Museum Patriarki buat direedukasi. Setelah itu, Gera nyoba bikin koktail, dan gerakan tangannya malah bikin alarm kesenangan diri bunyi lagi. Terus dia nyoba pakai tangan satunya dan alarmnya nggak bunyi, yang ngebuktiin kalau cincin yang mereka pakai itu yang ngebaca gerakan mereka. Sekarang, cowok-cowok itu jadi bisa nakal sendiri di tempat yang private. Besoknya, Gera lagi dipijit, dan tiba-tiba dia sadar kalau yang mijitin dia itu Rada, yang dikirim ke sana buat ngejalanin hukuman. Kaget, Gera pura-pura bilang kalau engkelnya sakit dan langsung dibawa pergi. Kemudian, kelompok pemberontaknya Gera dibawa ke Museum Patriarki, di mana mereka dikasih lihat berbagai presentasi yang ngajarin mereka tentang gimana seharusnya sesuatu itu menurut aturan baru. Cewek itu ras yang superior, cowok harus ditindas, dan Ina-Ina itu menjijikkan. Pas cowok-cowok itu lagi diindoktrinasi, Rada dan neneknya Zoya ngeliatin dari jauh sambil ngetawain betapa kikuknya Gera. Zoya bilang kalau Gera itu cakep dan minta Rada buat ngelindungin identitasnya, bukannya ngelaporin dia. Pas cowok-cowok itu balik ke tempat reproduksi, Gera ngajarin yang lain kalau semua yang mereka lihat itu bohong dan kalau punya hasrat itu normal. Salah satu dari cowok-cowok itu jadi kelewat semangat dan minta Rada buat buka baju. Tapi sebelum kejadiannya makin parah, Gera langsung nyela dan ngusir cowok itu. Rada berterima kasih, tapi dia tetap nyuruh Gera buat pergi dari kota itu atau dia bakal ngebongkar identitasnya. Di daerah kumuh, Yuli jadi makin populer. Karena ngerasa kekuasaannya mulai luntur, Baron merintahin tangan kanannya, Kraisa, dan beberapa anak buahnya buat ngebunuh Yuli. Mereka ngajak Yuli buat pergi nyari persediaan, yang sebenarnya itu jebakan. Tapi Yula malah bikin semua orang kagum karena dia jago banget nyari persediaan dan nemuin banyak makanan. Kraisa tetap nyoba nyerang dia, tapi pukulannya nggak mempan sama sekali. Tiba-tiba mereka ketemu sama geng musuh yang namanya The Squirrels. Tapi Yuli berhasil nakut-nakutin mereka sampai kabur cuma dalam hitungan detik. Kraisa dan anak buah Baron yang lain jadi makin kagum. Jadi mereka mutusin buat nggak jadi ngebunuh Yuli. Sementara itu, terungkap kalau Baron sebenarnya punya hubungan gelap sama Vera, yang dapat info tentang apa yang terjadi di daerah kumuh dari Baron setelah bercinta semalaman. Vera mutusin buat ngeliat profil para penjaga benih yang baru, dan dia sadar kalau Yuli yang asli udah digantiin sama seorang primata. Vera langsung ngirimin sinyal peringatan ke seluruh koloni, dan Gera yang ketakutan gak punya pilihan lain selain kabur. Tapi, pas dia sampai di perbatasan, ada penghalang gak kelihatan yang ngehalangin dia. Jadi sekarang dia harus sembunyi. Pas lagi ngendap-ngendap, Gera ketemu Rada dan minta tolong sebagai ganti karena dia udah sering nyelamatin Rada. Pas itu juga, polisi-polisi mulai datang ke daerah itu. Jadi Rada berusaha kabur bareng Gera, tapi malah kelihatan sama ia. Di daerah kumuh, Baron balik dan kaget ngeliat Yuli masih hidup. Dia minta penjelasan dari anak buahnya. Kraisa bilang kalau Yuli udah nyelamatin banyak nyawa,
Jadi mereka pengen Yule tetap di sana. Terus, Yule bilang kalau daerah kumuh juga berhak dapat demokrasi. Baron nggak mau ngasih kekuasaannya. Jadi Yule ngumpulin warga lokal di depan jendelanya buat mulai kerusuhan, nuntut supaya semuanya dilakuin dengan benar. Karena gugup, Baron minta saran ke Vera. Dan Vera nyuruh dia buat bikin massa ikutin aturannya dia. Akhirnya Baron setuju buat ngadain pemilu biar rakyat bisa milih pemimpin baru mereka. Setelah Yuli pergi, Baron minta Krisa buat ikutan pemilu juga. Dengan harapan kalau suara anak buahnya kepecah, Yuli bakal kalah. Malam itu, semua warga nyoblos di toilet. Dan Baron ngencingin toilet itu biar hasilnya kacau. Tapi, triknya dia itu gagal total. Dia cuma dapat suaranya sendiri. Sementara Krisa menang dengan 18 suara. Yuli cuma dapat 16 suara. Soalnya banyak cowok yang masih nggak percaya sama orang luar. Diam-diam, Krisa setuju buat jadi bonekanya Baron. Balik lagi ke Rada dan Gera, mereka akhirnya sembunyi di rumahnya Zoya. Pas asistennya Vera dateng buat ngecek rumah itu, Zoya ngumpetin mereka berdua di dalam lemari bareng peliharaan ilegalnya. Pas asistennya Vera mulai ngeledah rumah, kucing itu tiba-tiba bersin dan ngebongkar persembunyian mereka. Sebelum mereka sempat ditangkap, Zoya mukul kepala asisten itu sampai pingsan. Habis itu Zoya ngeluarin sepeda tuanya dan nyuruh Gera buat pakai sepeda itu buat ngelewatin penghalang gak kelihatan. Soalnya cuma objek yang kecepatannya lebih dari 80 km/jam yang bisa nembus penghalang itu. Pas itu juga, maknya Rada, Elena, ngelihat mereka. Jadi Zoya langsung nindi Elena sampai jatuh, biar mereka berdua bisa kabur. Mereka berdua naik sepeda itu dan ngebut ke arah perbatasan secepat mungkin, dan untungnya berhasil ngelewatin penghalang itu. Sepedanya hancur dan baju mereka sobek-sobek. Tapi untungnya mereka bawa baju ganti. Terus, mereka bikin api unggun buat ngabisin malam di hutan itu. Besok paginya, Gera nangkep tupai buat sarapan. Tapi Rada itu vegetarian, jadi dia kaget banget pas ngeliat ada hewan yang dipanggang, sampai dia teriak. Teriakan itu bikin beberapa cowok yang ada di dekat situ datang. Jadi Rada dan Gera harus kabur sambil dipanah sama cowok-cowok itu. Sialnya, Rada kesandung pohon tumbang dan kakinya luka. Karena kelamaan, akhirnya mereka ketangkep. Mereka berdua dibawa ke daerah kumuh, di mana Baron berusaha buat deket-deket sama Rada, tapi Gera ngalangin dia. Cowok-cowok lain juga pengen enak-enak sama Rada. Soalnya kan sekarang mereka udah demokratis. Jadi, Krisa mutusin buat ngadain kompetisi adu tampar lagi. Dan pemenangnya bakal dapetin Rada. Abis itu, Baron bohong ke Vera, bilang kalau dia nggak ngeliat buronan itu. Nggak lama kemudian, Yuli datang ke tempat Rada buat berusaha ngeyakinin dia kalau daerah kumuh itu sebenarnya keren. Tapi, Rada malah cerita tentang semua fasilitas yang ada di Two Hills dan malah bikin Yuli berubah pikiran dengan sebuah pelukan. Mereka mutusin buat kabur bareng-bareng, pas semuanya udah pada tidur. Di luar, Krisa ngajak warga lokal buat milih konstitusi baru. Dia cuma ngebacain bagian-bagian yang keren aja, sambil ngerahasiain aturan tentang pemindahan kepemimpinan ke Baron dalam 2 minggu. Semua orang pada excited dan setuju. Padahal, mereka nggak tahu yang sebenarnya. Pas tengah malam, Yuli ketemu sama Rada, dan mereka nunggu sampai semuanya pada tidur. Yuli ngasih minuman ke Rada yang langsung bikin dia pusing, dan Yuli berusaha manfaatin keadaan itu, yang nunjukin kalau sebenarnya dia nggak mau pergi dari situ. Pia Gera Deiteng. Dia malah ngeliat Yuli lagi nangis, dan ternyata Rada nendang itunya Yuli terus kabur. Sementara Gera lari nyari Rada, Yuli pergi buat ngelabrak Baron dan Krisa, dan bilang kalau mulai sekarang, dia yang bakal jadi pemimpin. Setelah nyari kesana kemari, Gera akhirnya nemuin Rada lagi duduk di dekat api unggun di hutan. Gera berusaha nenangin Rada dengan bilang kalau dia nggak bakal ngapa-ngapain kalau Rada nggak mau. Terus, dia ngasih ayam goreng ke Rada. Dan Rada kaget banget pas tahu kalau rasanya enak banget. Tiba-tiba Rada berteori kalau makan daging aja enak berarti enak-enak pasti lebih enak lagi. Jadi dia setuju buat ngelakuinnya sama Gera. Pas mereka mau mulai, tiba-tiba Elena datang bareng 2 penjaga dan langsung nangkep mereka. Selama perjalanan balik ke koloni, Gera ditembak pakai pistol bius. Pas sudah sampai di Two Hills, Elena minta Vera buat maafin Rada. Dan sebagai gantinya, dia bakal nyerahin Gera biar Vera bisa ngehukum dia di depan umum. Karena mikir kalau ini bakal bagus buat karir politiknya, Vera setuju. Setelah itu, Dewan ngadain rapat dan mutusin buat mengeksekusi Gera. Kemudian, Gera bangun dalam keadaan terikat di kursi. Para cewek itu ngasih dia suntikan khusus dan nanya apa permintaan terakhirnya. Gera minta buat bisa ngucapin selamat tinggal ke Rada. Karena terharu, Rada langsung lari ke Gera dan nyium dia. Tapi, ternyata itu cuma halusinasi yang dia alamin di ruang isolasi, di mana ada mesin-mesin canggih yang dipakai buat ngawasin pikiran dia. Fantasi-fantasinya dia itu ditayangin di TV, biar semua orang bisa lihat betapa buruknya cowok-cowok itu. Bahkan, di halusinasinya itu ada iklannya juga. Sementara itu, ia pergi nemuin Rada dan ngasih lihat dia rekaman halusinasi Gera tentang ciuman mereka. Ini bikin Rada pergi ke penjaga-penjaga benih yang lain dan ngebujuk mereka buat bantuin dia nyelamatin Gera. Nggak lama, mereka semua datang ke gedung Dewan buat minta Gera dibebasin. Di saat yang sama, Gera lagi disuntik yang kedua kalinya. Dan dia ngeliat halusinasi tentang roda bercahaya yang mutusin kalau nasib dia bakal dijadiin kantong plastik. Jadi dia bakal bebas terbang. Ngeliat ini, para penjaga benih yang lain protes dan bilang kalau para cewek itu kejam. Mereka ngancem bakal boikot produksi benih sampai Gera dibebasin. Vera keluar dan berusaha ngebuktiin kalau Gera itu primata yang gak pantas ada di peradaban,
Tapi nggak ada yang percaya, soalnya pikiran Gera itu baik. Kayak halusinasinya dia yang sekarang, tentang dia dan Rada yang lagi ada di ending film Titanic. Karena nggak mau kehilangan produksi benih, Vera nawarin buat ngebebasin Gera, tapi dengan syarat ada yang mau bertanggung jawab atas dia dan semua kelakuannya di masa depan. Rada langsung ajuin diri, sambil ngucapin sumpah di atas apel. Elena juga ngelakuin hal yang sama buat ngelindungin anaknya. Setelah itu, Rada pergi ke ruang eksekusi dan akhirnya ngebawa Gera keluar, terus ngebawa dia ke guest house. Gera berusaha manfaatin kesempatan itu buat enak-enak sama Rada. Tapi Rada malah pergi, karena dia lagi nggak mood setelah semua kekacauan ini. Nggak lama kemudian, Rada balik lagi dan nyium Gera. Akhirnya, mereka enak-enak juga. Tapi, pas sudah selesai, Rada langsung ke kamar mandi buat make mainan buat nyelesain urusannya sendiri. Gera ngikutin dia dan berusaha minta maaf karena udah ngecewain Rada. Tapi, tiba-tiba Gera kebangun dan sadar kalau semuanya itu cuma mimpi. Pas Gera lagi berusaha memahami semua mesin yang ada di rumah itu, Rada dan Elena datang buat ngejelasin beberapa hal. Mereka ngasih Gera 300 social points di cincinnya. Kalau dia ngelanggar aturan, dia bakal kehilangan poin. Dan kalau dia sampai 0, mereka semua bakal dihukum. Gera langsung kehilangan 13 poin, gara-gara nggak ngabisin sarapannya dan ngomong kasar. Rada dan Gera pergi bareng buat jalan-jalan keliling koloni, dan Gera terus-terusan didiskriminasi karena dia primata. Mereka akhirnya ikutan main volley. Tapi jiwa kompetitifnya Gera itu nggak normal di sana dan malah bikin anak-anak cewek itu pada berantem. Sementara itu, Elena mutusin buat nyalonin diri jadi pemimpin koloni di pemilu yang akan datang. Dan dia mulai dengan cara beli suara para penjaga benih. Dia ngasih mereka banyak hadiah dan janji bakal ngesahin Ena kalau dia menang. Sambil nunjukin dadanya buat ngebuktiin kalau dia serius. Di daerah kumuh, Yuli nemuin surat dari Gera yang isinya tentang dia kabur bareng Rada. Yuli ngamuk, mecahin meja, dan mabuk-mabukan. Pas lagi iseng di kantornya Baron, dia nemuin sebuah brankas yang aneh. Dan dia hancurin brankas itu buat nemuin cincin yang dipakai Baron buat komunikasi sama Vera. Tiba-tiba, listriknya mati, dan semua orang minta tolong ke Yulai. Pas dia dengar kalau Baron punya kenalan di kota, dia nyoba make cincin itu dan ngomong sama Vera, yang langsung nutup teleponnya. Pas itu juga, ada lebah yang terbang lewat, dan Yuli langsung ngikutin lebah itu sampai nemuin sarangnya. Madu itu barang langka sekarang. Jadi Yuli ngambil sarang lebah itu buat ngisi toples. Dan dia disengat lebah berkali-kali. Malamnya, dia ketemu sama Vera dan ngasih madu itu ke dia. Bukannya minta listrik, dia malah minta buat dibalikin ke Two Hills. Di dikit itu, Baron dan Krisa lagi nyari-nyari makanan dan akhirnya nemuin mobil, plus kerangka manusia yang megang pistol. Terus, mereka berhasil nyalain listrik dan balik ke daerah kumuh. Mereka dapat kekuasaan lagi berkat pistol itu. Pas The Squirrels datang buat ngajak ribut, Baron berusaha ngusir mereka pakai pistolnya. Tapi mereka punya senjata yang lebih gede dan gak takut. Biar mereka pergi, Baron ngasih Krisa ke mereka. Sementara itu, Elena minta Gera buat ngebantuin netasin telur burung yang udah mati. Buat naikin reputasinya Gera di mata para cewek lokal, sebagai bagian dari kampanyenya Elena. Pas itu juga, semua orang dapat pesan di cincin mereka yang nyuruh mereka buat nonton berita. Mereka semua nonton dan ngeliat Yuli lagi ngeluh tentang gimana para cowok diperlakukan. Dan dia nyalahin Gera karena kabur pas lagi kerja. Gera berusaha ngejelasin yang sebenarnya, tapi para cewek itu nggak percaya dan malah ninggalin dia. Setelah itu, Yuli diterima lagi sebagai penjaga benih. Dan Vera merintahin Rada buat ngelayanin Yuli sampai dia sehat lagi. Pas Rada lagi ngerawat Yuli ngaku kalau dia bohong dan dia ngomong kayak gitu gara-gara disuruh Vera. Rada janji kalau Elena bisa bantu Yuli kalau dia mau jujur. Dan dengan berat hati, Yuli setuju. Setelah Rada pergi, Gera datang buat ngelabrak Yuli karena udah bohong. Tapi semua omongan kasarnya bikin social points-nya dia berkurang dan dia terpaksa berhenti. Yuli pergi gitu aja dan Gera ngancurin apel karena kesel. Kemudian, pas Gera balik ke apartemennya bareng Rada dan Elena, dia kaget ngeliat anggota dewan udah nungguin di sana. Mereka datang buat nuduh Gera udah ngancurin apel, yang merupakan simbol masyarakat mereka, dan itu dianggap sebagai penghujatan. Videonya bahkan disiarin di TV nasional biar semua orang bisa lihat. Setelah 100 social points diambil dari dompetnya, Gera juga dituduh udah melakukan pelecehan, jadi makin banyak poin yang diambil, dan dompetnya jadi 0. Dewan bersiap-siap buat ngusir Gera, tapi pas detik-detik terakhir, dia dapat 1 poin dari donasi anonim. Pas itu juga, burung-burung itu pada netes. Jadi banyak cewek-cewek yang ngasih donasi poin juga, sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya dia. Dewan gak punya pilihan lain selain pergi. Gak lama kemudian, Gera pakai baju yang menurut dia keren dan berusaha ngegodain Rada. Bahkan ngasih donasi 1 poin buat kecantikannya. Tapi, Rada malah kesel dan marah-marah ke Gera. Nyalahin dia karena selalu bikin dia kena masalah. Karena makin kesel, Rada nyuruh Gera buat ngejauhin dia dan pergi. Karena sedih, Gera ninggalin surat di depan pintu kamar Rada dan pergi ke perbatasan koloni, di mana dia nunggu sampai waktu pelukan tiba buat nawarin pelukan ke penjaga dan nyuri alatnya. Terus, dia nonaktifin penghalang dan kabur dari koloni. Penjaga itu langsung niup peluitnya buat ngirim drone ngejar Gera. Karena fokus ngeliatin drone, Gera nggak ngeliat ada kendaraan yang datang, jadi dia ketabrak dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Di rumahnya, Rada nemuin surat dari Gera yang isinya permintaan maaf dan ucapan selamat tinggal. Sementara itu, Vera minta Baron buat nyuruh anak buahnya nyerang Two Hills. Besoknya, Gera udah mendingan dan boleh pulang. Rada dan Elena ngebawa dia ke acara keibuannya Vera.
di mana wanita berikutnya yang bakal diinseminasi bakal dipilih. Pas Gera dan Elena nanya ke dia, Rada ngaku kalau dia pengen jadi ibu. Sebagai bagian dari rencana kampanyenya, Vera nantang Elena buat nyobain semua permainan di acara itu. Tapi, rencananya Vera itu malah jadi bumerang, karena Elena berhasil ngalahin dia di semua permainan. Sementara itu, Rada dan ia pergi ke teater rahasianya Zoya, di mana Zoya lagi muter video nakal buat nunjukin gimana orang-orang zaman dulu bikin anak. Rada ngerasa ngeri, soalnya di video itu kelihatannya kayak ceweknya lagi disiksa, dan dia langsung pergi dari situ. Terus, dia ketemu sama Gera, yang nawarin buat bikin anak dengan cara alami, daripada nungguin dipilih lewat undian. Rada jijik sama ide itu, tapi ia malah suka dan minta Gera buat ngelakuinnya sama dia. Gera ngeliat ke Rada buat minta izin, dan karena Rada bilang Gera boleh ngelakuin apa aja yang dia mau, Gera setuju buat ngelakuinnya sama ia nanti. Selanjutnya, semua orang pada ngumpul buat dengerin pemenang undian, dan Rada kaget pas tahu kalau dia menang. Di saat yang sama, ia ngebawa Gera ke tempatnya dan berusaha niruin apa yang dia lihat di video. Tapi Gera malah ngerasa aneh dan pergi. Dia mutusin buat balik ke acara itu, di mana Rada lagi ngasih pidato. Tapi Rada langsung berhenti ngomong pas dia ngeliat Gera. Tiba-tiba Baron nyelonong masuk bareng anak buahnya pakai mobil tua itu. Mereka langsung nyulik Rada dan mulai ngancurin tempat itu sambil nyari cewek-cewek lain buat dikawinin. Bikin semua orang panik dan cewek-cewek pada kabur. Pas sudah dapetin Elena dan Rada, Baron nagih bayarannya, tapi dia malah nemuin kotak kosong. Dia nelpon Vera buat minta penjelasan, tapi Vera bilang kalau Baron udah tahu terlalu banyak dan harus disingkirin. Pas itu juga para penjaganya Vera ngepung geng itu dan ngarahin senjata ke mereka. Salah satu dari anak buah Baron bikin botol susu meledak buat ngalihin perhatian mereka. Pas geng itu dan Rada kabur, Baron nyandra Elena pakai pistol dan ngejadiin dia sebagai tameng biar bisa kabur juga. Mereka sembunyi di dalam pusat ibu, tempat semua benih disimpan. Baron pengen minta tebusan buat nyawa Elena, tapi Elena ngejelasin kalau Vera bakal seneng kalau dia kalah di pemilihan. Sekarang, mereka kejebak di sana, dan Baron yang ngamuk mulai nyalahin Vera atas semuanya. Ngenger ini, Elena nawarin buat ngeluarin Baron dari sana, kalau Baron mau ngakuin kejahatannya Vera ke pihak berwenang, dan Baron setuju. Terus, Elena dan Baron keluar dari gedung itu sambil bawa kotak yang isinya semua kapsul benih. Pas para penjaga berusaha ngentiin mereka, Baron nahan mereka dengan cara mecahin beberapa kapsul, yang ngasih dia kesempatan buat kabur. Balik lagi ke anak buahnya Baron, mereka nangkep Zoya dan nyuruh dia buat ngebawa mereka ke rumahnya. Di sana, mereka ngelepasin Zoya dan minta makanan. Zoya ngambil panah dari lacinya dan ngarahin ke mereka. Tapi, Zoya malah temenan sama mereka, soalnya dia juga pengen berjuang buat kesetaraan hak. Sementara itu, Rada hampir ketangkep sama salah satu anggota geng, tapi Gera nyelamatin dia dan mereka lari bareng buat sembunyi di dalam rumah. Tapi, AI rumah itu nolak buat nurutin perintah Rada. Soalnya, dia dan Elena udah dicabut semua hak istimewanya di koloni. Mereka berdua terus ngecek TV dan tahu kalau Vera lagi nyalahin semuanya ke Gera. Jadi, mereka nebak kalau Vera ada di balik serangan itu. Mereka pengen kabur lagi, tapi rumah itu nggak mau ngebukain pintu. Gera dan Rada akhirnya jadi makin deket dan mereka ciuman. AI rumah itu berusaha nyuruh mereka berhenti, tapi mereka nggak peduli. Pemberontakan ini bikin sistemnya bingung dan nge-restart ke pengaturan awal. Pas Rada denger ini, dia langsung manfaatin kesempatan itu buat ngedaftarin dirinya sendiri sebagai anggota baru koloni. Sekarang, rumah itu nurut dan ngebukain pintu buat mereka kabur. Pas Baron lagi cerita ke Elena tentang semua kejahatan yang udah dilakuin Vera, Zoya dan geng barunya nyerbu masuk ke rumah Vera dan berusaha nyerang dia. Tapi, Yuli datang buat ngebelain Vera, dan dengan gampangnya ngalahin semua cowok-cowok itu dalam hitungan detik. Jadi mereka bisa ditangkap. Nggak lama, banyak banget petugas keamanan nemuin Elena dan Baron. Untungnya, mereka juga ditemuin sama Gera dan Rada yang lagi ada di dalam mobil tua itu. Setelah ngejatohin semua kapsul, Baron yang murka nyeret Gera keluar dan mukulin dia karena udah ngawalin semua kekacauan ini. Terus, Baron masuk ke mobil buat kabur. Karena khawatir sama Gera, Rada berusaha ngerebut setir mobil dari Baron, yang bikin mobil itu keluar jalur dan nyungsep di sungai berlumpur. Semua orang, kecuali Gera, langsung ditangkap. Vera ngerayain kemenangannya dengan enak-enak sama Yuli, sementara para tahanan dihukum buat bersihin Samudra Pasifik. Setelah itu, berita-berita pada ngeliput tentang ancur semua benih, yang bikin seorang penjaga benih namanya Lucius nangis. Tiba-tiba, dia dikagetin sama Gera dan langsung nyerang dia karena udah berkhianat. Tapi, Gera berhasil ngeyakinin dia buat ngebantuin. Setelah Gera cerita yang sebenarnya tentang Vera dan Baron. Terus, Gera cerita ke dia tentang penghalang itu dan Lucius bilang kalau dia punya sepeda. Mereka naik sepeda itu bareng-bareng, dan dengan ngebut banget, mereka berhasil mencapai kecepatan 80 km per jam dan berhasil ngelewatin penghalang di sekitar koloni. Besoknya, Gera dan Lucius ketemu sama kakeknya Gera, dan mereka mulai bikin rencana. Lucius nelpon salah satu teman penjaga benihnya dan dapat info tentang hukuman di Samudra Pasifik. Gera merhatiin kalau kakeknya punya foto kuliah bareng Zoya. Pas tahu kalau Zoya masih hidup, kakeknya Gera seneng banget, sampai dia ngeluarin laptop buat ngelacak lokasi Zoya. Sementara itu, para tahanan dibawa ke kebun apel, di mana Vera ngumumin kalau hukuman mereka yang sebenarnya adalah kerja paksa di sana. Nggak lama, Gera, kakeknya, dan Yuli juga sampai di kebun itu. Tapi,
ada penghalang yang ngelindungin area itu. Pas itu juga mereka ngelihat The Squirrels datang, dan mereka dibolehin masuk karena mereka bawa lebih banyak budak, kayak Kreisa, buat rencana Vera. Kreisa bohong ke Baron, bilang kalau dia seneng ada di sana, soalnya di sana lebih enak daripada di daerah kumuh. Dia juga bilang kalau mungkin mereka bisa kabur lewat tempat sampah. Baron percaya sama dia, jadi dia sembunyi di dalam tempat sampah. Pas The Squirrels pergi, mereka berhenti di tengah jalan pas nemuin Gera yang lagi pura-pura jadi gelandangan mabuk. Mereka langsung nangkep Gera dan ngebawa dia ke Katya, yang adopsi Gera jadi salah satu anjing nakalnya. Kemudian, Katya ngebawa semua anjingnya buat ngunjungin Vera di kebun. Anjing-anjing itu diikat di luar, sementara para cewek itu makan malam bareng. Gera ngeliat Rada dan ngasih dia cincinnya Lucius, biar Rada bisa ngerekam kejahatan yang terjadi di sana. Malamnya, pas Vera dan Katya lagi party bareng anjing-anjing itu, Rada nyelinap masuk ke tenda mereka dan berusaha ngerekam semuanya. Tapi, pestanya keganggu pas Yuli ngenalin Gera dari tatonya. Vera jijik dan ngedorong Gera. Gerakan itu nyingkap tirai. Dan kelihatan kalau Rada juga ada di sana. Para penjaga langsung ngebawa mereka berdua keluar dan ngambil cincin itu. Tapi, ternyata beberapa foto pas party itu berhasil kekirim ke koloni. Vera nggak punya pilihan lain selain balik ke koloni buat ngendaliin kerusakan. Di koloni, ia nunjukin foto-foto yang bocor itu, yang isinya Vera dan Claudia, ke cewek-cewek lain. Tapi, Vera datang dan bilang kalau foto-foto itu palsu. Baik Vera dan ia sama-sama gigit apel buat sumpah kalau mereka ngomong jujur. Jadi, Ibu Agung mutusin buat ngelakuin investigasi sebelum ngambil keputusan. Sekarang, Vera harus buru-buru ke kantornya buat ngancurin semua barang-barang pesta yang dia sembunyiin. Tapi, Ibu Agung tetap pengen nginvestigasi daerah di sekitar koloni. Karena nggak ada pilihan lain, Vera merintahin buat ngebakar kebun itu. Sementara itu, kebohongan Krisa nggak sengaja jadi kenyataan. Dan Baron berhasil kabur pas seorang pegawai ngebawa tempat sampah buat dikosongin. Dia loncat keluar dari tempat sampah dan lari ke hutan, di mana dia ketemu sama kakeknya Gera dan Julius. Di kebun, Zoya merhatiin kalau Yuli tertarik sama Rada, dan dia ngebujuk Rada buat ngegodain Yuli. Yuli kena rayuan Rada, dan ngebawa Rada ke tendanya. Di sana, dia ngasih tahu Rada kalau Vera udah merintahin buat ngebakar kebun itu. Pas itu juga, dia dipukul sampai pingsan sama Gera. Tapi, Gera juga ketangkep sama The Squirrels. Geng itu bersiap-siap buat ngehukum Gera dan Rada. Tapi tiba-tiba datang truk sampah, dan Baron keluar dari dalamnya sambil bawa senjata. Dia nembak salah satu anggota The Squirrels, dan yang lainnya pada mundur ketakutan. Ini ngasih kesempatan buat para tahanan, buat ngebebasin diri mereka sendiri. Tiba-tiba, Vera mencet tombol, dan seluruh kebun itu meledak dalam sekejap. Gak lama kemudian, Vera kepilih jadi pemimpin baru koloni. Selama upacara pelantikan, perayaannya itu keganggu sama beberapa iklan. Ini bikin Vera sadar kalau dia udah ditangkap dan dihubungin ke mesin pemikir. Ternyata, Ibu Agung gak pernah percaya sama dia, dan langsung nangkep Vera pas dia masuk ke kantornya. Tombol itu gak pernah dipencet, para tahanan berhasil kabur dengan selamat, Elena kepilih jadi pemimpin baru. Dan Gera sama Rada akhirnya Ena. Ena beneran untuk pertama kalinya. Dan itulah akhir dari alur cerita Two Hills yang super unik ini. Gimana? Pada puas nggak sama ceritanya? Nah, buat kalian yang masih penasaran sama film-film dengan tema yang nggak kalah gokil, stay tune terus di Smart Movie Recap karena di video selanjutnya, gue bakal bahas film yang sebutkan sedikit tema atau topik film selanjutnya. Misal, nggak kalah absurd, tentang perjalanan waktu, dan lain-lain. So, pastikan kalian udah subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. See you on the next one!